Hai, para pejuang siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini, saya doakan juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa terus untuk belajar meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Prediksi dari beberapa ilmuwan, Juli akan berakhir isu COVID atau COVID akan segera selesai. Mari kita berdoa bersama Juli benar-benar tidak ada COVID lagi, sudah teratasi dan kita sudah hidup dalam keadaan normal. Dan saat itu adalah waktu yang paling tepat untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk menghadapi beasiswa. Banyak beasiswa akan dibuka. Anda harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Dan salah satu prasyarat untuk beasiswa itu adalah lolos tes TOEFL. Maka dari itu, di masa pandemi ini adalah waktu terbaik Anda untuk belajar, meningkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis, sehingga pandemi selesai, Anda siap untuk meledak untuk tes TOEFL. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan yang sudah saya tulis di papan. Di sini saya sudah menuliskan ada 4 latihan, 4 soal yang videonya secara berkelanjutan. Soal nomor 1 sampai nomor 50 sudah saya bahas dan saya share. Anda bisa tonton di video saya sebelumnya. Sekarang kita sudah masuk ke soal yang nomor 51. Mari kita langsung bahas latihannya. Alexander Hamilton, advocacy of a strong national government, brought he into bitter conflict with Thomas Jefferson. Nah, untuk mengerjakan soal ini sangat mudah. Ini adalah soal tipe error analysis. Error analysis. Nah, ya, error analysis ya. Ini nggak usah saya tulis, error analysis. Jadi yang salah yang mana? Sederhananya adalah di sini untuk menganalisis soal ini, Anda harus tahu mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya. Subjek sama verb ini sudah sinkron belum? Sudah agree belum? Sudah match belum? Baru di situ objeknya. Lah, kalau kita lihat di sini, subjeknya mana? Alexander Hamilton's advocacy of a strong national government, ini adalah subjek. Sampai ini adalah subjeknya. Verbnya mana? Brought. Verbnya adalah brought. Bring, brought. Ini adalah bentuk kedua. Lah, setelah verb di sini, harusnya di sini objek. Tapi di sini adalah subjek. Makanya di sini salah. Harusnya bukan brought he, tapi brought him. Brought him into bitter conflict with Thomas Jefferson. Lah, di situ bukan he tapi him. Ingat, setelah verb itu objek, tidak boleh subjek. Kemudian soal 52, ini sangat mudah sekali. There are more than 84 million specimens in the National Museum of Natural History, Historic collection of biological, geological, archaeological, and anthropology treasures. Nah, di sini yang salah mana? Kalau they are, ini nggak masalah. Kenapa? There ini adalah semi negatif atau bentuknya adalah inversion. Bentuknya inversion yang menentukan R-nya di sini adalah spesimennya. More than 84 million specimens, ini jamak makanya R oke. Historic collection, ini adalah collection, ini adalah noun boleh. Kumpulan sejarah maksudnya. Bla bla bla. Lah, yang salah yang mana? Yang salah yang D. Kenapa yang D yang salah? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sini adjektif, ini ada adjektif. Biological, geological ini adjektif juga.
Anthropological ini adjektif. Nah, di sini ada and. Kalau ada and di sini, ini berarti bentuknya adalah paralel. Bentuknya apa? Paralel. Lah, di sini ada and ini adalah conjunction. Nah, conjunction. Yang di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini disebut dengan apa? Disebut dengan pure coordinate conjunction. Nah, pure coordinate conjunction yang disingkat dengan apa? Fun boys. Apa? Fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Lah, di sini ada and, berarti di sini harusnya juga adjektif karena noun-nya adalah treasures. Ini noun-nya. Non treasures ini untuk semua adjektif yang ada nih. 1, 2, 3, 4. Harusnya apa? Harusnya adalah anthropological treasures. Ini yang salah, yang di anthropological treasures. Mudah bukan? Mudah kalau Anda tahu caranya, strateginya. Makanya untuk lebih mudah lagi, Anda bisa gabung kelas online saya di rumahcerdasbahasainggris.com, gabung di nomor yang ada di judul ini. Anda akan belajar seluruh materi, Anda bisa belajar materinya, Anda bisa latihan soalnya, dan menariknya ini adalah belajar TOEFL dari nol. Jadi kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, Anda bisa mulai dari nol di sini, tapi Anda harus mengikuti stepnya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 28. Di sini kemampuan Anda dari level basic langsung level advance. Di situ Anda bisa gabung di kelas online Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Insya Allah sangat bermanfaat. Nah ini ya. Soal selanjutnya, nomor 53. Ini sangat mudah sekali. After George Washington married widow Martha Custis. Lah, di sini ada after. Ini berarti apa? Ini after ini adalah time clause. Nah, time clause berarti ketika di sini ada after, ada time clause, adverbial clause berada di depan, mesti ada komanya. Nah, di sini George Washington ini adalah subjek, married-nya adalah bentuk kedua, karena ini adalah simple past, ya, bentuk past, married, married, bentuk past, widow, namanya Martha Custis, koma. Lah, the couple comes to reside Mount Vermont. Lah, yang salah yang mana, sir? Yang salah yang comes. Kenapa? Karena di sini adalah cerita. Karena apa? Di sini adalah cerita. Cerita itu di sini sudah pakai bentuk kedua simple past. Maka di sini tidak boleh pakai simple present. Ini nggak boleh pakai simple present, harusnya juga simple past. Harusnya bukan comes tapi came. Nah, yang salah yang ini. Ini harus bentuk kedua. To reside ini nggak apa-apa, setelah to itu harus verb one. Berarti reside nggak masalah. Berarti oke nih. Berarti yang salah yang came-nya, come-nya ya, comes-nya salah. Harusnya came, harus bentuk kedua. Mudah bukan? Mudah. Sesuatu itu kalau Anda ketahui ilmunya, maka sesuatu itu menjadi mudah. Sulit itu ketika Anda tidak mengetahui ilmunya. Maka dari itu, TOEFL itu butuh proses. Makanya di sini saya membuat sapaan pejuang beasiswa. Untuk mendapatkan skor tinggi, Anda harus menjadi pejuang, tidak boleh jadi pecundang. Belum persiapan langsung tes sama dengan bunuh diri, yang nggak mungkin skornya tinggi. Maka dari itu Anda harus persiapan dengan sebaik-baiknya. Ketika menghadapi TOEFL, Anda benar-benar sudah siap. Maka dari itu saya sudah menyediakan kelas online. Baik di situ adalah belajar TOEFL dari nol, ada materi, soal plus pembahasannya, materinya dulu. Jadi di sini kalau ini kan pembahasan saja. Di kelas online di situ ada materinya. Jadi ketika saya mengajarkan passive voice, saya akan mengajarkan passive voice A sampai Z. Setelah itu Anda mengerjakan latihannya. Setelah mengerjakan latihannya, Anda langsung lihat pembahasannya.
Di situ sudah lengkap, kurang lebih ada 250 video. Nah, di situ. Ini mumpung ada diskon 85%, biaya cuma 150, ambil kesempatan ini sekarang juga. Kenapa? Karena diskon 85% itu hanya sampai tanggal 18 besok. Dan sekarang ini sudah tanggal 15 ya. Jadi kurang 3 hari lagi. Daftar sekarang juga mumpung diskon 85%. Karena nanti setiap bulannya diskonnya akan berkurang dan biayanya akan semakin mahal. Maka kalau Anda sudah menonton ini, gabung sekarang juga. Nah, itu. Soal terakhir yang nomor 54. Rubber asphalt can hardly be classified as cutting edge at this stage in their development. Nah, rubber asphalt ini adalah subjeknya. Ini adalah rubber asphalt ini adalah bentuk apa? Past participle. Oke. Hardly. Hard ini tidak boleh dikasih li. Kecuali di situ adalah adverb of frequency. Hampir tidak itu. Hampir tidak. Kalau dengan keras itu nggak boleh dikasih hardly. Tapi di sini ini bukan adverb of manner tapi adverb of frequency, hardly. Berarti di sini oke, nggak masalah. Can hardly be classified. Lah, be classified ini adalah bentuk apa? Pasif. Nggak masalah. As cutting edge at this stage in their development. Yang salah adalah there-nya. Kenapa? Karena di sini development-nya ini kembali ke rubber asphalt. Kembalinya ke rubber asphalt. Ini kembali ke rubber asphalt. Karena kembalinya ke rubber asphalt, ini kan rubber asphalt kata gantinya it. Maka di sini tidak boleh their development, harusnya adalah its development. Jadi yang salah yang D. Mudah bukan? Mudah. Jadi kita harus terus semangat untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis sehingga kita benar-benar siap untuk menghadapi tes TOEFL. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa berjalan normal, kita bisa beraktivitas normal, kita bisa lanjut studi, kita bisa melanjutkan karir kita sehingga kita ke depan jauh lebih baik dan jauh lebih sukses dalam studi dan karir. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.